pagi tadi ya kita dengar berita, banyak sekali berita yang bermunculan tentang obesitas ini. Indonesia masuk peringkat 5 Asia Tenggara, kemudian 6 Asia. Bekam itu kan memang menyedot darah, ya, melancarkan sirkulasi darah untuk metabolisme lebih optimal. Di lain sisi juga bekam itu bisa mengangkat kolesterol jahat atau lemak-lemak ya yang ada dalam tubuh, menghambat pemumpukan lemak di pembuluh darah. Berarti bekam bisa ya dipakai buat terapi untuk pendamping diet gitu? Bisa, bahkan pernah ada yang itu menurunkan lingkar perut. Terapi menurunkan lingkar perut di bekam. Nah, itu untuk titik-titiknya sendiri boleh untuk konsultasi. Datang langsung ya di pusat bekam ya. Itu nanti bisa dijelaskan oleh terapis kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehat, kembali lagi bersama kita di podcast Bincang Sehat. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang mungkin terdengar biasa aja ya, tapi ini sangat cukup mengkhawatirkan, yaitu obesitas. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, apakah tahu Indonesia sekarang menempati peringkat ke-6 Asia pengidap obesitas. Nah, untuk jumlah obesitas, kita akan bahas pada video kali ini, yaitu apa sih penyebabnya, bahayanya obesitas, dan juga bagaimana cara mencegah dan juga menanganinya. Nah, serta bagaimana Tibun Nabawi termasuk bekam bisa jadi solusi yang aman dan alami untuk pencegahan obesitas. Nah, kali ini saya sudah bersama Pak Rifki ya. Selamat datang, kita akan diskusi lagi ya. Jadi jangan bosan-bosan ya. Kita yang penting kita bahas kesehatan dan juga bagaimana solusinya gitu. Ya. Kesehatan yang update setiap hari. Yang update pastinya. Oke, sebelum kita tanya-tanya dulu Pak mengenai obesitas, sebenarnya obesitas itu apa sih Pak? Ya, obesitas itu sendiri memang biasanya itu kalau fisiknya terlihat gendut ya, kelebihan berat badan istilahnya. Kalau bahasa kitanya lah, nah itu banyak sekali disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya itu gula ya. Gula yang tinggi, kemudian lemak yang tinggi dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa disebabkan juga dari gaya hidup yang kurang sehat. Contohnya makanan fast food, sering tuh terus-terusan tiap hari, terus juga makan mungkin pada malam hari, terus juga adanya stresnya. Stres, oke. Jadi itu ya tadi beberapa penyebabnya ya. Oke, kita sebelum kita masuk ke solusi, kita mungkin bahas dulu fakta ya. Kenapa ya Indonesia kok bisa masuk top 6 ya? Top 5, top 6 ini yang paling besar di Asia dalam obesitas. Oke, kita pagi tadi ya, kita dengar berita, banyak sekali berita yang bermunculan tentang obesitas ini. Salah satunya yaitu Indonesia masuk top obesitas ASEAN. Biasa ya. Top obesitas ASEAN berarti Asia ya. Se-Asia. Asia. Nah, ini salah satunya bisa jadi ini ada fakta yang menarik. Itu ada menurut peningkatan. Ini termasuk menurut peningkatan itu Indonesia masuk peringkat 5 Asia Tenggara, kemudian 6 Asia. Nah, ini peningkatannya jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi bisa dimasukkan ke dalam top obesitas Asia. Kemudian juga kalau menurut jumlah sih cukup banyak ya masyarakat Indonesia. Jadi kalau kita lihat ya, semua lini orang dewasa itu pasti perutnya buncit dan lain sebagainya. Nah, itu untuk jumlahnya sendiri kalau dilihat dari data itu kurang lebih ada 21 juta. 21 juta orang, banyak juga ya berarti ya? Iya, 21 juta orang yang mengidap obesitas di Indonesia terutama. Ini orang dewasa ya terutama. Nah, itu.
Oke, berarti ini masalah yang serius ya, bukan cuman masalah timbangan aja, tapi ada juga resiko-resiko lainnya gitu ya. Untuk kita tahu obesitas itu apa sih Pak keluhannya kalau mereka obesitas itu? Kalau obesitas biasanya dikaitkan dengan penyakit gula ya. Gula, oke. Terus juga sesak napas, Sesak serangan napas. jantung bahkan. Kalau misalkan memang kelebihan berat badannya itu lebih besar, sehingga di apa namanya organ tubuh itu kan semakin menyempit karena adanya lemak ya, misalnya. Nah itu bisa memicu adanya penyakit-penyakit yang tadi saya jelaskan. Jadi bisa aja karena obesitas jadi sakitnya banyak ya, atau komplikasi gitu ya Pak ya. Oke, tadi kita udah bahas obesitas, kita coba bahas mengenai pencegahannya Pak. Nah, langkah dasarnya nih, ketika kita udah obesitas ataupun ingin mencegah obesitas, biasanya apa sih yang harus kita lakukan gitu untuk langkah dasarnya? Ya, untuk pencegahan mungkin ya, sekali mungkin ya di internet atau apa cara-cara untuk mencegah obesitas dan lain sebagainya, itu salah satunya itu menjaga pola hidup sehat. Salah satunya itu menjaga pola makan yang seimbang. Kemudian aktif bergerak, kemudian tidur yang cukup dan kelola stres. Nah, pola makan di sini itu 4 sehat 5 sempurna ya. Tentunya jangan sampai berlebihan juga. Jangan sampai kekurangan, jangan sampai berlebihan. Nah, itu harus sesuai dengan takarannya. Oke, berarti harus seimbang intinya. Ya, kemudian juga kalau untuk olahraganya minimal 30 menit sehari lah. Itu udah minimal banget. Paling minimal ya. Ya, mungkin sebelum bekerja, kadang ada kantor-kantor juga yang menyediakan gym ya. Itu di hari istirahatnya atau mungkin di siang jam hari pulangnya atau pulang hari itu bisa untuk olahraga ya di kantor-kantornya. Bisa itu untuk olahraga dulu gitu kan. Ini untuk meningkatkan obesitas. Banyak juga kan memang di masyarakat Indonesia tuh ya udah kita kerja udah capek, malas olahraga, ya udah rebahan ya gitu. Apalagi generasi-generasi ke belakang nih, walaupun dia melek terhadap kesehatan, tapi ya dia juga tidak luput kemungkinan dia sukanya rebahan gitu. Kalau zaman-zaman sekarang ya capek, ya udah males ini ya, iya, males gerak nah, seperti itu. Kemudian juga tidur yang cukup ya, mungkin 7-8 jam sehari kurang lebih ya. Nah, itu pola hidup sehat. Mungkin tidur, ada cerita pola hidup di sehat itu tidur di bawah jam 10 malam. Dan mungkin bangunnya itu subuh ya. Subuhan, di pasnya di angka 8 jam. Jam 4, setengah 4 itu udah pas banget gitu kan. Nah, itu jangan tidur lagi kalau misalkan udah subuh. Itu bisa jadi kalau setelah subuh menunggu jam kerja berangkat ya, bisa olahraga dulu tuh 30 menit. Olahraga ringan saja mungkin. Kalau saya sih memang setiap hari itu biasanya olahraga paling push up atau sit up atau mungkin jalan-jalan keliling kompleks ya gitu, seperti itulah kalau memungkinkan seperti itu. Itu mungkin ya bisa pencegahan umumnya yang terjadi di obesitas ini. Oke. Jadi ada pola makan yang seimbang, aktif bergerak, dan juga tadi tidur yang cukup, serta kelola stresnya ya. Nah, untuk ini mungkin banyak yang nggak tahu ya, bahwasanya itu sepenting itu. Hal-hal yang kita anggap remeh ataupun biasa aja, tapi ternyata sepenting itu. Nah, itu bisa Bapak Ibu lakukan ya, untuk tadi pola tips untuk pencegahan diabetes. Oke, jadi selain pencegahan itu, kita tahu ya, kita ada yang namanya tibun nabawi, yaitu pengobatan ala Rasulullah SAW. Nah, jadi ada beberapa pendekatan mungkin ya, tambahan-tambahan dari tadi pencegahannya. Kira-kira ada apa aja sih Pak untuk pencegahan obesitas ala Rasulullah, yaitu dalam kesehatan tibun nabawi? Sama halnya dengan sebenarnya sama ya, pola umum sama pola tibun nabawi hampir sama, tapi pendekatannya lebih kepada Rasulullah SAW ya.
terutama masyarakat Muslim, yang mana Rasulullah itu manusia yang paling sempurna, yang manusia paling sehat ya. Itu tadi juga jelaskan kayak mengatur porsi makan, terus juga makan makanan yang halal dan bergizi, kemudian mencegah makanan yang tidak halal kita masukkan ke dalam tubuh kita, kemudian juga menjaga tidurnya yang tadi 7 sampai 8 jam dan sebagainya. Nah itu sebenarnya sama, cuman mungkin ada herbal ya. Konsumsi herbal bisa jadi kan. Kalau untuk tinggi serat itu kan ada kurma. Kurma. Satu tipe nabawi juga kan. Kemudian juga ada madu. Itu mendukung metabolisme dan daya tahan tubuh. Kemudian juga ada cuka apel atau cuka kurma juga. Nah itu salah satu beberapa makanan-makanan yang mungkin bisa kita konsumsi ya, mencegah diabetes ini gitu. Mungkin dari tadi ya, ada tadi pola makan yang sehat dan juga ada beberapa makanan-makanan yang sering dikonsumsi oleh Rasulullah ya. Kayak tadi ada apa? Kurma, sari kurma, minyak zaitun, yaitu untuk menghindari lemak yang berlebih ya. Betul. Nah, selain itu kira-kira ada apa lagi Pak untuk ala tibun nabawinya? Kan Rasulullah itu pernah mengajarkan terkait puasa. Puasa ya. Puasa itu bisa jadi untuk melancarkan detoks tubuh ya, bukan hanya bekam, tapi juga puasa itu salah satu detoks tubuh alami yang bisa kita lakukan. Salah satunya untuk pencegahan diabetes ini, pencegahan obesitas. Nanti sehingga juga bisa mencegah penyakit diabetes, mencegah penyakit jantung. Tadi kan akibat dari obesitas ini, gitu kan. Ya. Nah di situ bisa puasa Senin Kamis, atau mungkin kalau misalkan kuat puasa Daud ya, setiap hari ya. Hari ini puasa, besok enggak gitu ya, selang-seling. Hal itu bisa juga kita lakukan seperti itu. Kalau misalkan itu udah obesitas banget ya, obesitas besar, kita harus rajin olahraga, harus puasa, harus diet lah, intinya diet. Tapi dietnya itu jangan sampai nggak makan 2 hari ya. Nggak makan 2 hari gitu kan. Makannya cuman buah doang. Buah sama air putih gitu. Buah sama air putih gitu. Itu juga jangan sampai diet itu juga menyiksa tubuh kita. Jangan sampai bukannya hilang penyakit obesitas ini, malah lebih sakit gitu. Iya. Kayak gitu. Makanya obesitasnya hilang, timbul sakit lain gitu. Itu jangan sampai ya. Atau tipes atau apa gara-gara makan seperti itu. Seperti itu. Jadi pola makan ya ataupun kesehatan tibun nabawi ala Rasulullah itu nggak cuma ngajarin ibadah ya, tapi juga ada nilai-nilai ilmiah yang ada di dalamnya itu. Yang nggak kita sadari ternyata makan kurma, makan herbal-herbal yang lain dan juga puasa itu juga membantu menjaga kesehatan kita. Nah, sekarang kita mulai masuk nih ke hal yang paling menarik ya. Mungkin yang teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu sering tanyakan, sebenarnya bekam nih, bagaimana perannya bekam di dalam obesitas? Apakah ada pengaruhnya ataupun tidak ada pengaruhnya? Itu mungkin bisa dibantu jelaskan. Ya. Memang dalam hakikatnya bekam itu kan memang menyedot darah, ya, melancarkan sirkulasi darah untuk metabolisme lebih optimal. Di lain sisi juga bekam itu bisa mengangkat kolesterol jahat atau lemak-lemak ya yang ada dalam tubuh, menghambat pemumpukan lemak di pembuluh darah. Nah itu kan bisa jadi untuk memperlancar peredaran darah itu bekam itu ngambil lemak-lemaknya. Nah bisa untuk pencegahan dan juga untuk pengobatan obesitas. Nah itu salah satunya. Untuk pengobatan bekam. Bisa juga ada refleksi tenang jiwa kalau di pusat bekam itu. Nah, kemarin juga sudah saya pernah ya sama Kak Nur ya,
Kak Nur itu, Nuraini, salah satu pakar refleksi, juga bahwasannya bisa kita obati, bisa kita treatment ya, kalau bahasanya terapi itu mungkin untuk membantu, salah satunya ya untuk membantu diet atau ya. Menghilangkan obesitas tersebut. Ya, berarti bekam bisa ya dipakai buat terapi untuk pendamping diet gitu. Bisa, bahkan pernah ada yang itu menurunkan lingkar perut. Terapi menurunkan lingkar perut di bekam. Nah, itu untuk titik-titiknya sendiri boleh untuk konsultasi datang langsung ya di pusat bekam ya. Itu nanti bisa dijelaskan oleh terapis kami. Itu. Oke, tadi ternyata bekam ataupun timbun nabawi bisa ya untuk pendampingan untuk diet. Nah, misal ya ada tetangga ataupun saudara nih, dia obesitas Pak, terus dia datang ke pusat bekam. Nah, biasanya langkah apa yang dilakukan oleh pusat bekamnya? Ya, biasanya kalau misalkan ada orang yang datang ke pusat bekam ya, dari ada 39 cabang ya, Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan mau datang ke pusat bekam, insya Allah kita merata, ada di Jabodetabek, Bandung, kemudian juga Serang dan Medan salah satunya. Itu nanti Bapak Ibu sekalian datang silahkan. Nah itu kalau Bapak Ibu datang itu biasanya kita konsultasikan terlebih dahulu ya. Apa mungkin saya obesitas nih, makan saya banyak contohnya. Nah terus juga makan makanan yang banyak gulanya, terus juga sering begadang, terus juga sering stres karena kerjaan dan lain sebagainya macamnya. Itu lengkap ya, sehingga dia obesitas. Nah itu ada treatment tertentu. Biasanya itu untuk terapinya sendiri, kalau misalkan seperti itu bisa ada 3 di pusat bekam itu Pak. Ya. Nanti itu untuk layanan terapinya bisa bekam, kemudian juga bisa refleksi full body ya. Full body. Kalau di yang lain kan refleksi hanya kaki doang ya. Kalau di kita full body, kemudian bisa juga ruqyah. Kenapa ruqyah? Karena dari stres tersebut ya, untuk menenangkan pikiran kita, kembali lagi kepada ruhiyahnya gitu kan, itu harus ada yang namanya ruqyah. Ruqyah syariah terutama ya di pusat bekam sendiri. Nah itu kita biasanya rekomendasikan hal tersebut. Nah bisa juga nanti kan mungkin ada herbal pilihan sesuai dengan keluhan yang diderita pelanggan tersebut. Nanti bisa dipilih tuh sama para konselornya. Di pusat bekam ada konselornya. Seperti itu. Jadi datang tuh nggak pasti kebingungan ya, tapi dijelaskan ya. Biasanya keluhan kita itu apa, pola makannya, terus bekamnya berapa kali seminggu nih kalau untuk treatment obesitas. Berarti disarankan juga ya kayak gitu. Ada herbal pendukungnya, bahkan olahraganya seperti inilah Pak. Berarti kalau konsultasi itu kayak kita konsultasi ke dokter ya, sama ya. Kebetulan memang di pusat bekam sendiri konselor kita itu kita selaraskan untuk jurusan kesehatan. Jadi rata-rata mereka jurusan kesehatan. Berarti dia ngerti lah mengenai kesehatan ya. Kesehatan. Oke, berarti jadi kombinasi modernnya ada, sunnahnya ada, jadi lengkap ya di pusat bekam ya. Jadi nggak cuman menyarankan ya sunnah-sunnahnya aja, tapi ada ilmiahnya juga ya. Kita juga tadi ada pas konsultasi kita bisa cek ya untuk tekanan darah, gula darah juga bisa ya. Terus kita timbang dulu. Terus diobservasi dulu lah. Berarti lengkap ya sudah ya di pusat bekam itu untuk layanan konsultasinya. Oke, jadi itu sahabat sehat. Nah, obesitas bukan sekedar soal bentuk tubuh ya yang gendut ataupun yang besar, tapi juga ini adalah masalah kesehatan yang serius. Mari kita cegah dengan pola hidup sehat dan juga sunnahnya Rasulullah SAW, serta manfaatkan bekam sebagai salah satu terapi yang bisa Bapak Ibu lakukan di pusat bekam. Gitu. Oke, di pusat bekam
kita ada yang namanya konsultasi gratis ya. Konsultasi gratis. Jadi kalau mau konsultasi terlebih dahulu kita gratis ya Pak Rifki ya. Gratis. Boleh di WhatsApp. Boleh di WhatsApp, boleh telepon, boleh kalau datang langsung ya. Mau lebih ini ya. Lebih asli dan lebih berkesan dan juga lebih kena lah gitu. Ya, datang langsung gratis. Walaupun nanti takutnya nanti dulu saya terapinya, tapi saya konsultasi dulu deh. Iya. Boleh. Oke, itu juga boleh, dan juga kita ada beberapa layanan ya, bekam, refleksi, ruqyah, dan juga berbagai macam herbal. Oke, mungkin itu aja di video kali ini, diskusi santai kita mengenai obesitas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.